Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriandriani dari Prodi Sains Informasi Geografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Bayes-Bellot. Hukum Bayes-Bellot ini dikemukakan oleh seorang ahli meteorologi bangsa Belanda bernama Christoph Hendrik Diedericus Bayes-Bellot pada tahun 1857. Apa itu hukum Bayes-Bellot? Hukum Bayes-Bellot tersebut menyatakan hubungan antara tekanan atmosfer dengan arah angin. Bunyinya adalah apabila seseorang di belahan bumi utara berdiri membelakangi angin, maka tekanan atmosfer di sebelah kanan lebih tinggi daripada di sebelah kiri, atau boleh juga disebut tekanan tinggi berada di sebelah kanan dan tekanan rendah berada di sebelah kiri. Macam-macam hukum Bayes-Bellot ini ada hukum Bayes-Bellot 1, hukum Bayes-Bellot 2, dan hukum Bayes-Bellot 3. Hukum Bayes-Bellot 1 menyatakan di belah bumi utara arah angin menyimpang ke kanan dan di belah bumi selatan arah angin menyimpang ke kiri terhadap arah gaya gradien tekanan udaranya. Seperti pada gambar ini. Lalu ada hukum Bayes-Bellot 2 yang menyatakan di belah bumi utara di sekeliling sistem tekanan udara tinggi, angin mengalir secara clockwise, dan di sekeliling sistem tekanan udara rendah, angin mengalir secara counterclockwise. Sedangkan di belah bumi selatan, di sekeliling sistem tekanan tinggi, angin mengalir secara counterclockwise, dan di sekeliling sistem tekanan rendah, angin mengalir secara clockwise. Lalu, yang terakhir ada hukum Bayes-Bellot 3. Di belah utara, kalau kita membelakangi angin, maka pusat tekanan rendah terletak dalam arah tangan kiri agak ke depan, dan pusat tekanan tinggi terletak dalam arah tangan kanan agak ke belakang. Kalau di belah bumi selatan, kita membelakangi angin, maka pusat tekanan rendah terletak dalam arah tangan kanan agak ke depan, dan pusat tekanan tinggi terletak dalam arah tangan kiri agak ke belakang. Lalu, di sini juga ada macam-macam angin umum. Yang pertama ada angin pasat, yang merupakan angin yang berhembus terus-menerus dari daerah maksimum subtropik selatan dan utara menuju ke arah khatulistiwa. Sampai di khatulistiwa, angin itu berbelok sesuai dengan hukum Bayes-Bellot. Ada dua jenis angin pasat, yaitu angin pasat tenggara dan angin pasat timur laut. Lalu ada angin barat, yang merupakan angin yang bertiup dari daerah subtropik ke kutub sampai pada lintang 60 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Lalu ada angin timur, yang merupakan angin yang berasal dari daerah timur yang terdapat pada batas kutub. Angin ini bersifat dingin karena berasal dari daerah kutub. Lalu ada angin muson, yang merupakan angin musiman yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April dan bersifat dingin dan sering terjadi hujan. Sedangkan angin muson timur merupakan angin yang bertiup mulai bulan April sampai Oktober, biasanya terjadi musim kemarau. Lalu ada macam-macam angin lokal. Ada angin darat dan angin laut.
yang merupakan angin periodik yang terdapat di daerah pantai. Pada suatu hari terdapat angin laut yang bertiup dari laut masuk ke daratan, dan pada malam hari terdapat angin darat yang bertiup dari darat menuju ke laut. Lalu ada angin lembah dan angin gunung. Angin lembah terjadi pada pagi hari menjelang sore hari. Hal ini menyebabkan tekanan udara di gunung atau pegunungan relatif lebih rendah. Lalu ada angin gunung terjadi pada sore hari menjelang malam hari. Hal ini menyebabkan tekanan udara di lembah lebih rendah. Kemudian selanjutnya ada angin siklon. Pergerakannya menuju tekanan udara yang minimum. Di bagian bumi utara, angin ini bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sebaliknya di bagian bumi selatan justru bergerak searah jarum jam. Angin antisiklon, angin yang meninggalkan tempat bertekanan maksimum. Pergerakan angin ini di bagian utara searah jarum jam, dan di bagian selatan berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ada angin pon, disebut juga dengan angin jatuh, yaitu kelanjutan dari proses terjadinya hujan orografis. Setelah sampai di puncak, maka angin akan turun melalui lembah-lembah yang bersifat kering dan panas. Angin ini sifatnya merusak karena suhunya cukup tinggi, mengakibatkan banyak tanaman-tanaman yang mati. Yang terakhir merupakan ringkasan. Angin mempunyai arah dan kecepatan. Arah angin dinyatakan dengan arah dari mana angin tersebut datang. Kemudian kecepatannya dinyatakan dalam satuan knot atau meter per detik. Arah angin diukur dengan menggunakan point pen dan kecepatannya dengan menggunakan anemometer. Angin terjadi karena adanya gradien tekanan udara, tetapi arahnya dipengaruhi juga oleh gaya Coriolis. Gaya Coriolis tergantung pada kecepatan berputar bumi atas sumbunya, lintang di mana angin yang bersangkutan bertiup, dan kecepatan dan angin yang bersangkutan. Angin geografis adalah angin yang bertiup di sekitar isobar-isobar yang lurus tanpa mengalami gaya gesekan dan permukaan bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.